kita berikutnya adalah seorang penyanyi yang sangat sukses, luar biasa sekali. Kesuksesannya dia buktikan dengan mempunyai rumah seluas 6.000 meter persegi. Dan bintang tamu yang satu ini Hampir adalah 1 hektar. pencipta lagu yang membuat saya lebih populer hari ini. Lagu apa? Seperti mati lampu. Itu lagunya. Seperti mati lampu. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Dan dia sekarang Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Pasha Ungu. Pasha Ungu. Selamat pagi. kita ucapin terima kasih. Ya, dong. terima Kami kasih. semua mengucapkan terima kasih. Tumben gak lama. Hah? Tumben gak lama. Ini Rara kok nggak duduk kan bintang? Oh iya, kenapa lu nggak duduk ya? Apa sih Ungu rumahnya 6.000 meter persegi luas tanahnya? Hampir 1 hektar. Wih, Wah, seperti apa ya itu bisa ya? wae si Ama di kampung. Mau dong. Itu semuanya dibangunin rumah gitu ya? Rumahnya ada ini bicara benar ya, rumahnya ada eskalatornya. Oh ya? Wow. Makanya main deh kalau nggak percaya kita live di rumahnya. Ada liftnya. Kalau orang kan rumah ada lift, nggak ada eskalator. Ini ada nggak benar. Oh, masa ada eskalator yang tengah jalan itu? Dia nggak percaya. Ada lapangan golfnya bahkan katanya Sobat Ambiar. Apa sih? Berkat bermusik itu ya pastinya ya. Ala apa? ungu, alhamdulillah. Bersama Ungu ya, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Berkat bermusik, ini dia seorang AA Pasha Ungu yang bergelimang harta. Alhamdulillah. Amin. Dan ini ada VT-nya. Yang mana sih? Yang tadi tuh. Tuh, lu nggak dengar nggak yang mana nih? Oh banyak. Banyak Jadi dulu banget. ngebangunnya itu memang kan nyicil-nyicil. Pagar dulu, baru rumahnya, baru interior. Tanah dulu baru, lah ya. Dan lain sebagainya. Itu merendah biar nggak kena pajak. Tapi luar biasa loh bener. menginspirasi kita. Betul. Bekerja keras karena kan dari zaman dulu. Ada hasilnya. Ya, dari mulai gabung sama Ungu, terus juga pernah menjadi kepala daerah juga. Iya. Kalau AA Pasha menilai diri sendiri, melihat diri sendiri itu sebagai sosok yang seperti apa sih? Saya? Iya. Saya sosok musisi yang sadar diri, mengukur diri, ya, tidak memaksakan sesuatu yang saya tidak mampu. Gitu. Jadi apa yang saya punya hari ini pure dari apa yang kita kerjakan selama ini, baik di industri musik gitu kan. Termasuk termasuk jadi bintang tamu pagi-pagi Ambiar, rezekinya ditabung, ya kan ditabung. Saya termasuk yang suka nabung. Tapi pernah nyangka ada di tahap seperti sekarang ini nggak sih? Dari zaman dulu membayangkan ada di tahap seperti ini? Enggak, susah ya. Gak pernah nyangka. Jadi seakan-akan saya hidup dalam mimpi saya sendiri sebenarnya. Saya dulu pernah punya cita-cita, punya harapan, punya mimpi gitu. Wah mungkin nggak ya? Di Jakarta loh ini. Iya. Kita kan dari kampung ya. Iya. Wah di Jakarta mana bisa? Masa sih? Mau beli rumah, mau beli mobil gitu masa iya? Tapi ya Ungu menjawab semua itu tentunya dengan rezeki dari yang di atas. Betul. Kan Ungu album pertama 2002, Ya. nggak punya duit. Keluar lagi album kedua, makin nggak punya duit. Album ketiga baru punya, artinya bisa pegang duit lah, ada rezeki gitu. Nah dari situ saya nabung, karena komitmen saya dulu, komitmen diri sendiri, gimana caranya supaya keluarga ini nggak kepanasan, nggak kehujanan. Jadi targetnya rumah dulu. Begitu ada rezeki, royalti tuh, royalti, beli rumah. Ini ngomongin soal royalti, ingat nggak? Total udah berapa lagu yang diciptakan sama AA Pasha? Saya, Ya. sudah lebih dari 100 sudah lebih. Wow. Oh, tapi masih sedikit ya kalau dibanding Roma Irama, 2.000 kali lagunya. Ya, tapi kan 100 Kalau lagu. buat band pop oke lah kita 100 lebih. Itu sampai dengan sekarang tadi ngebahas royalti juga, masih terus terasa nggak sih Alhamdulillah. royalti? Sekarang dari justru 100 industri lagu kita itu? jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat khususnya bagi kami-kami yang dihargai pencipta gitu lagu. ya. Ya. Jadi digital ini justru merapikan hal-hal yang berserakan dulu ya di Iya. industri ini. Kalau dulu kan kita sifatnya konfidensial ya, sifatnya kita tidak bisa intervene ke dalam sistem. Nah kalau sekarang sistem yang sudah membuka diri, jadi kami ini insya Allah ke depan para pencipta lagu insya Allah nggak ada yang inilah, nggak ada yang susah lah. Lebih dihargai ya. Selama musiknya memang masih digunakan, Ya. karya-karya masih digunakan. Itu hitungan royaltinya tuh gimana sih apa sih? Per satu lagu misalnya? Kayak apa sih? Ada hitungannya sendiri ya. Oh, ada hitungannya Ada ya? hitungannya sendiri. Itu cukup detail sih hitungannya. Kan kami as a band juga ada, Iya. as a personal vokalis juga ada, as a pencipta lagu juga ada. Iya. gitu. Lagu dengan royalti terbesar yang pernah didapatkan AA Pasha yang diciptakan lagu apa? Hampir semua yang saya punya hari ini tuh royalti. Yang paling besar sekali nilainya. Seperti mati lampu. Apa semuanya rata? Enggak lah, ya pernah sampai miliar sih pernah. Per satu lagu? Oh enggak, kan sudah agak, kan kalau
Dulu zaman NSP kan gabungan tuh. Ah. Lagu ini, ntar ada partnya. Jadi itu gabungan ya. Berarti Iya. sampai sekarang masih terus terasa untuk Sampai royaltinya. sekarang, tapi memang tidak sebanyak dulu. Tidak Tapi sebanyak. wujudnya sekarang terlihat di beberapa rumah yang AA miliki ya. Salah satunya yang 6.000 meter itu. Dari lagu yang demi waktu aja setiap FTV, sinetron, Iya, pasti ada. soundtracknya, backsoundnya lagu itu. Betul. Dari situ aja. Betul. Itu kan secara personal, tapi kalau secara keutuhan band Ungu itu gimana? Everybody happy sih. Everybody happy ya? Iya, semuanya senang. Pembagiannya sendiri gimana sih kalau di Nah, itulah kenapa band Ungu? salah satu alasan kenapa Ungu solid sampai sekarang. Karena semua terbuka. Jadi tidak ada yang merasa lebih satu dari yang lain. Semuanya punya peran membesarkan Ungu. Semuanya punya perjuangan untuk menjaga Ungu sampai hari ini gitu. Makanya hari ini Ungu tidak pernah ngeributin duit. Nggak pernah ngeributin hal-hal yang nggak perlu gitu. Karena cenderung band bubar, band berganti personil itu cuma dua aja. Apa? Satu egosentris, yang kedua uang. Alhamdulillah itu bisa Uang tuh sangat sensitif ya, AA. Tapi bisa kita dilewati bersama kalau bisa lewatin bersama. teman-teman. Iya, Sampai akhirnya bisa beli rumah tadi yang kita bahas 6.000 meter persegi. Bikin Kapan dong tanahnya. pagi-pagi Amber main ke sana? Bener ya, di mana sih? Serius. Daerah mana? Bogor. Di Bogor. kita live di Bogor dong. Pagi-pagi Amber. Live di Bogor di Udah rumahnya. boleh kok besok minggu depan. Bener ya? Iya, iya, Kita live di sana. Ntar siap. Ya minggu depan produser ya. Kenapa sih AA? Di rumah AA. Sambil Apa, makan Chef? lalapan. Iya, gitu sambil ya. makan. Makan Kita lalapan, kita sambal siapin. terasi gitu ya. Kenapa sih memilih membangun ikan rumah asin seluas nih. itu? Bukan. Awalnya itu sebenarnya justru nggak sengaja. Karena ada tetangga yang nawarin tanah. Di kampung, Neng, di kampung. Terus ya saya kan nggak pernah beli tanah. Belinya itu rumah gitu loh. Include tanah tentunya. Nah ya udah, karena istri juga, Teh Adel juga bilang udah nggak apa-apa buat punya aja katanya gitu. Ya kebetulan juga dananya cukup, harganya juga terjangkau. Ya. Ya kita ambil. Nah begitu diambil itu kan isinya kebon. Tadi kan tuh kebon. Aha. Kebon, beli kebon, ada duren, rambutan, segala macam, singkong. Nah begitu kita beli, kita pagerin lah. Dipagerin dulu. Ya. Pagernya juga lumayan, kan 440 meter lingkarannya. Iya. Jadi maksudnya secara biaya jujur aja lumayan. Makanya saya harus nyicil-nyicil. Ada duit habis manggung, apa segala macam, bangun lagi, bangun. Nah begitu pagernya udah selesai, wah ini cuma pagernya doang, ini kita nongkrong di mana? Nah bikinlah apa kayak pondok-pondokan awalnya. Aha. Ya keterusan sampai bikin ruang makan, bikin kamar, bikin 2 lantai, kolam renang, bikin golf, wah segala macam. Akhirnya begitu udah jadi, wah ini kalau nggak ditinggalin sayang. Akhirnya ditinggalin. Sekarang gitu. tinggalnya di situ? Tinggal di situ, tapi di Jakarta juga ada. Oh, itu beli tanahnya tahun berapa, ingat nggak? 2013. Selesai ngebangun total berapa lama? Total saya bangun, kalau ngebangunnya aja saya cicil-cicil sampai 4 tahun. 4 tahun ya. Sama 4 desain tahun interior ya? setahun, ya 5 tahun lah. Wow, karena kan luasnya juga 6.000 luasnya meter gitu. persegi, pelan-pelan banget berarti ya. Pelan-pelan. Jadi saya Jadi ya, iya tuh di Bandung ada, di Bogor ada, di Sukabumi ada, Cianjur, Jakarta. tahu. Kok kamu tahu dari mana? Ya nantilah aku cerita. Tapi yang 6.000 meter persegi itu fasilitasnya apa aja? Tadi kita lihat ada kolam renang, terus nyebut juga ada lapangan golf, ada apa lagi? Saya itu kan ya namanya orang kampung ya. Dulu kan pengen punya mimpi. Gimana sih rasanya pengen punya kolam renang gitu loh di rumah itu kan dulu kan cuma Iya, lihat di iya, TV-TV iya, aja. Iya. Ya, jadi saya tuh ada 2 yang saya nazar. Apa? Rumah itu harus punya musola, tempat sholat, sama harus ada kolam renang. Meskipun Iya, kecil-kecil. iya, Itu aja. Kalau bisa harus ada. Oke, Alhamdulillah semua ada. terciptalah di rumah ini. Apa kolam renang ada, lapangan golf ada, apa lagi? Musola ada. Ya, maksud bukan lapangan golf ya, Iya. driving ya. Oke, Buat driving itu jarak buat 60. ya. Buat Apa driving. lagi fasilitasnya? Basket, Basket? taman bermain anak-anak, Parkiran parknya. mobil seberapa gede itu? Mobilnya berapa banyak tuh di sini? Kebetulan saya kan parkiran mobil tersendiri, terpisah dari rumah. Kalau rumahnya itu cuma 6 sih, cuma 6 mobil. Ya, kalau mau banyak basement mall. Ini gede banget. Oh ini buat driving golfnya. buat driving. Wih seru sekali. Pakai sarung loh. 6.000 meter persegi. Tapi kita punya fakta saat pembangunan rumah ini. Kita mau kasih lihat artikel, boleh Apasya Oh, iya. klarifikasi artikel yang satu ini. Padahal sudah punya kekayaan melimpah hingga huni Istana Megah seluas 6.000 meter persegi dengan fasilitas mewah, Pasha Ungu dan Adelia Wilhelmina ternyata masih pontang-panting nyicil untuk pembangunan. Maksudnya pontang-panting itu gimana sih? Dulu. Sekarang sih udah selesai. Udah selesai. Maksudnya potongan itu ya itu. Kami ini kan nggak nyanyi nggak ada duit. Iya. Ya, nyanyi dulu baru ada duit kan gitu kan. Makanya buat yang undang-undang kita ini
nawarnya jangan kebanyakan. Tapi luar Ya biasa karena loh. kita ini kan orang panggung ini kan gimana hidupnya kan dari panggung ya. Iya. Iya, ya dulu juga waktu wali kota juga kan ya kita hidup ya dari gaji, dari insentif. Ya alhamdulillah cukup lah. Iya. Jadi kita tidak yang aneh-aneh kan kita ini orang panggung kan gak aneh-aneh. Lu undang kita hibur, kita nyanyi, Iya. kita segala macem lah. Ya pulang kita ada rezekinya itu aja. Dan itu kita kumpulin, saya kumpulin. Termasuk dari royalti, kan royalti juga banyak sekali. Kan? Royalti, cuma kan royalti kan kita anggap bonus ya. Kan dia royalti kan gak tiap hari. Royalti itu kan turunnya nanti bulan ya. per 3 bulan, per 1 semester 6 bulan, atau ada yang akhir tahun. Nah sekarang agak lebih sehat, kenapa? Karena ada beberapa. Ada beberapa badan collect money royalti kita. Jadi ada kurang lebih 3 atau 4 lembaga gitu. Ya lumayan lah, sekali masuk bisa ada 20 juta. Sekarang Indo ada 30 juta. Oke buat ini. Buat Nah musisi ya. hari ini kita mungkin karena saya juga termasuk yang cukup rajin menabung, meskipun sekali belanja juga cukup royal. Iya. Tapi ya dari situlah kita hidup sekarang kan gitu. Berarti kalau pemasukan ya tetap dari nyanyi, dari manggung. Kalau royalti menganggapnya sebagai bonus, Bonus saja. saja, kalau Tapi ada. walaupun sudah punya hampir semuanya, seorang Pasha Ungu, Pasha ini sosoknya tetap rendah hati. Kita kasih lihat artikel yang Iya. satu ini. Ladang hartanya konon tembus 11 miliar. Pasha Ungu justru tak sungkan bawa sang istri jalan-jalan naik mobil pickup. Ekspresi Adelia Wilhelmina panen sorotan. Di mana ini naik pick up-nya? Kemarin 2 hari yang lalu Di Bogor ini. di Bogor. Kenapa harus naik mobil pick up? Kan mobil banyak, motor gede juga ada. Kenapa harus pick up? Saya harus beli itu loh, buat di kolam renang, beli kasur kolam renang itu yang buat tidur-tiduran. Balon, Oh, ya ampun. bancai. Kan itu kan bisa beli kempesnya. Bukan yang kayu, yang buat kalau di pinggir Oh, kolam. yang kayu. Apa sih namanya itu lupa saya. Ah, Nah, saya bawa pickup, nyetir sendiri. nyetir sendiri. Buat sunbathing itu. Kenapa nggak nyuruh orang aja gitu? Kan punya banyak orang di rumah. Saya Kan lebih lu suka percaya. nyetir sendiri. Aha. Satu. Kedua saya juga orangnya nggak gengsian sih ya. Oh ya? Ya nggak ada masalah juga. Iyalah, Nggak masalah. Jadi harus begitu posting ya. itu juga bukan niat konten atau buatnya perhatian. Saya udah sering naik pickup kok. Kalau dilihat dari dulu juga sering naik pickup. Terus Teteh gimana? Teh Adelia gimana? Diajak naik pick up? Enggak, seneng aja. Orang malah sebelumnya tuh sama anak-anak di belakang. Oh, anak-anak naik? Ada anak-anak di belakang, seneng. Saya pengen ngajarin anak-anak itu hidupnya jangan terlalu, yang dia tahu tuh hanya yang enaknya aja. Tapi naik pickup juga kan enak ya. Cuma harus ada keseruannya gitu loh. Betul. Nah itu aja kita ngebayangin naik pickup tuh kan seru gitu. Nah, Apa anak-anak sih, saya- iya yang membuat seorang Pasha tuh tetap rendah hati itu apa? Walaupun kesuksesannya sudah sangat luar biasa. Siapa yang nggak tahu Pasha Ungu ya? Saya jujur, saya nggak pernah ngerasa lebih daripada yang lain. Mungkin orang yang menilai saya lebih daripada yang lain. Saya masih rakyat biasa, masih Pasha yang dulu, yang mainnya di kali, masih seneng motor-motoran, meskipun sekarang motornya gede gitu ya. Iya. Ya masih seneng yang seru-seru sih saya. Nggak ada drama-drama ya, saya nggak suka drama-drama gitu. Jadi Apa kadang-kadang adanya ya, oh ya itu tadi ke rumah orang juga ya sarungan. Kadang-kadang saya ke warung, saya nongkrong di tetangga, di pesantren. Masih misalnya. dilakukan itu? Masih gitu-gitu aja sih. Pak, tapi penasaran dengan rumah yang begitu besar tuh, kira-kira karyawan yang kerja di dalam rumah berapa banyak tuh? Saya punya pegawai potong rumput, terus ada yang bersihin dalam, ada yang bersihin luar, ada yang bersihin backyard, ada yang Berarti jumlah bersihin total kira-kira? depan. Kira-kira berapa banyak? Kalau untuk ngurusin luar cuma 2 orang sih. Oh gitu. Total yang kerja di rumah berapa? 8 lebih? 8. 8 orang. 8 kurang. orang. Ya karena 6.000 Iya, lah. gede Kalau cuma banget. 2 mah. Iya. Iya. Apa lagi sih? Enaknya sana hijau, Iya. kan dingin Ada yang gitu loh. tulisin juga ya. Nanti kita ke sana ya. Insya Allah Nanti kita main. ditunggu Oke. pagi-pagi. Buat Pasha Ungu, apa harapan kedepannya ingin diraih oleh seorang Pasha Ungu? Masih pengen berbakti kepada bangsa dan negara, kalau masih dipercaya gitu kan. Masih pengen berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun itu. Ya masih ingin berkarya di musik, masih pengen bikinin nasar lagu, masih Iya. pengen ngajak Rian itu. Itu kita punya agenda khusus soalnya. Think about it. Ya Iya, kan? think about it. Jadi kapan lagu buat aku next-nya? Iya sih, ini kapan janji mulu ya. Lo bukan janji mulu, ini kan ditunggu-tunggu gak datang-datang. Tuh, datang dong ke rumahnya nanti sekalian kita ke Bogor ke rumahnya. Kan masa itu kan kasihan. Tapi masih ada Kurus kepikiran, ya, dasar ya. apa sih ya? Ada kepikiran untuk terjun lagi untuk menjadi kepala daerah nggak? DPR dulu. DPR lu ya? Momentumnya kan DPR dulu. Momentumnya pileg dulu. Mhm. Jadi berpolitik itu mengambil kesempatan pada momentum yang lebih dulu. Mhm. Yang lebih dulu datang itu adalah pileg. Oh, itu yang pileg di depan dulu. ini saat ini memang menjadi
calon legislatif ya? calon legislatif. Oke. Insya Allah. Apapun yang dilakukan kita berharap Amin. kesuksesan dari Amin, seorang amin, Apasya, amin, termasuk amin. Apasya juga pasti mendoakan kesuksesan untuk anak-anaknya. Karena ada juga anak-anaknya yang mengikuti jejak langkah dari Oh, iya. seorang Pasha Ungu. Kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Pasha Ungu bangga dua anaknya terjun ke dunia musik. Mereka tak mengandalkan bapaknya. Siapa aja yang terjun ke dunia musik? Apasya? Hari ini ada Kisha, ada Syakina. Mereka mau coba-coba peruntungan di tarik suara gitu kan. Ya. Ya oke dong, bagus Mereka lah. minta nggak sih? Enggak sih. Ya maksudnya minta itu, ya aku mau nyanyi, ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya nggak pernah maksain. Kan orang-orang punya kesukaan masing-masing. Betul. Ya. Gitu. Jadi ya kebetulan mereka juga suka nyanyi. Saya bilangnya harus belajar biar suaranya bagus kayak Om Nasar gitu. Harus jangan sampai iya. Karena kalau nyanyi itu kan selain latihan, pengalaman juga harus banyak. Iya. Orang banyak latihan gak punya pengalaman, KO juga. Iya kan gitu. Tapi ada rasa kekhawatiran nggak? Apalagi kan Apasya juga memulai semuanya dari nol, dari luar daerah datang ke Jakarta. Ya andai kan saya tahu mereka akhirnya akan seperti saya juga, ya nggak apa-apa. Ya maksudnya sukses gitu. Apa yang disampaikan kepada anak? Pasti kan sudah melewati masa-masa yang pahit. Pasti kan harus ada yang Kok Dewi disampaikan. matanya gitu? Kenapa mata? Agak sayu. Lagi sedih ya, Wi, lagi sedih. Emang lagi sedih ah. Saya suka duit. Saya itu. Ya apa, ada wejangan yang disampaikan untuk anak-anak? Ke anak-anak. Ya. Ya, jadi diri kamu yang kamu suka gitu. Saya jujur saya tidak termasuk, saya bukan termasuk orang tua yang terlalu konservatif. Saya bukan orang tua yang terlalu introvert terhadap anak-anak. Semua saya terbuka, anak-anak saya mau suka apa silahkan. Yang penting positif. Tapi ada hal-hal yang tetap kita arahkan. Ya, kalau masih di usia-usia tumbuh kembangnya di remaja gitu pasti tetap kita arahkan. Iya. Apa sih apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak? Anak-anak, Iya. I love you. Apa kek? Mau Apa ya? ngomongin apa kek? Ya buat anak-anak saya selamat menikmati hidup ini ya dengan keriaan, dengan kegembiraan, gaya anak-anakku semua silahkan karena ayah juga dulu pernah seumur kalian menikmati masa kecil, menikmati masa-masa remaja. Jadi apapun yang kalian pikirkan hari ini, apapun yang kalian tuju hari ini, insya Allah ayah akan selalu mendukung semampu yang ayah punya. Gitu. So, sukses! Banyak hal yang sudah dilakukan seorang ayah, tapi mungkin ada satu hal yang dia tidak tahu. Bahwa anak-anaknya bangga memiliki dia. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.